saya juga nggak ngebahas setelah nutup telepon. Rupanya bapaknya tanya, siapa itu orang Makassar? Ini logatnya. Siapa itu Bu Haji? Saya bilang nasabah saya baru keluar, dia bilang, Dede berapa dia masuk premi sebulan itu? Dia bilang begitu. Oh Pak Haji ini murah, ini 2 juta sebulan. Dibayar semua, sudah berapa lama kan dia jadi nasabah? Baru 2 bulan. Saya liatin, kebetulan admin saya, PA saya, Bu ini Bu dibayarin Bu 47 juta, alhamdulillah banget. Rupanya memang sakitnya bukan sakit yang masa tunggu 12 bulan kan, dibayar semua Prudential. Si bapaknya mikir, si Bu Hajinya pura-pura gak tahu. Orang mana kah itu Bu? Nasabah dia tanya, orang Makassar. Saya bilang ini orang Palembang, masih teman saya. Berapa orang dia masuk Bu? Anaknya 3, suami dan istrinya. Jadi sebulan dia berapa, karena suaminya udah tua umurnya, saya bilang anak-anaknya 6 juta, terus suaminya 3 juta, istrinya 2 juta. Lumayan juga ya, enggak terlalu mahal. Dia bilang, karena kan banyak duit ya. Saya bilang, Haji, mumpung belum ditolak itu Haji, ayolah masuk Ci. Belum juga tergerak. Rupanya pembicaraan saya itu di telepon nggak bisa bikin dia tidur rupanya. Besok paginya, bukan saya yang prospek dia, kucuk pembantunya datang. Tante Tini namanya. Tante, katanya Pak Haji sama Ibu Haji sama anak-anak mau masuk asuransi. Pagi hari saya sudah dikasih rezeki, kalau nggak salah apinya itu 180 jutaan itu. Coba kalau saya orangnya pesimis, udah nggak mau prospek lagi, sudah nggak mau datengin dia lagi, mungkin udah nggak jadi nasabah saya lagi. Dan alhamdulillah anaknya kemarin baru kalau nggak salah tanggal 6 lulus AAJI yang bungsu, tapi nasabahnya udah jadi tapi keluarganya udah jadi nasabah saya semua. Cuman saya punya harapan, kemarin saya ngobrol, saya bilang, Pak Haji, itu yang nyapu-nyapu kan dia punya karyawan yang tukang sapunya ada 10 orang. Terus belum yang travel hajinya kan karyawannya ada 20 orang. Saya bilang, Haji, saya kemarin baru training Purwo. Padahal belum paham betul. Pak Haji, sekarang sama saingan sama BPJS. Ada medical ada ininya, rawat jalannya, ada rawat inapnya, ada melahirkan, tapi nanti kita jelaskan dengan Pak Haji. Bagus Pak Haji, sudah berapa tahun itu? Istrinya tendang kakinya. Maksudnya itu nggak usah polayani ibu ini ngomong-ngomong lagi mungkin ya. Terlalu cerewet ini ibu ini kali ya, selalu ngomong asuransi setiap hari. Memang saya orang asuransi, saya ngomongnya asuransi, mana mungkin saya ngomongin yang lain-lain ya kan. Dia bilang, tidak apa-apa Mama, bagus kata Pak Haji. Pak Hajinya lebih bijak ya, ibunya takut uangnya kurang. Tapi saya nggak peduli. Saya bilang, Pak Haji, terus itu kecil-kecil anaknya yang semester 6 keluar. Kak Sasa, saya kan orangnya gitu, sok ramah, tapi memang ramah ya. Kak Sasa, saya langsung peluk dia. Apa kabar Kak? Ih kakak rampingan, padahal gemuk. Padahal gemuk ya, memang sekeluarga keturunan doyan makan, orang banyak duit makan mulu. Saya kalau datang ke sana jogging hancur lah badan saya. Sudah selesai jogging, pasti saya diajakin makan ini. Tapi demi bahagia, enak Bu Haji, pulangnya saya berenang. Saya kan orangnya paling takut kalau pagi-pagi makan banyak itu saya paling takut gitu kan pulang itu. Tapi saya nggak mau mengecewakan orang, di depan orang saya makannya lahap. Apa yang dia makan, saya lahap, paling senang saya nyenengin orang lain. Jadi orang lain tuh kalau lihat saya, Bu Haji senang, enak sekali makanannya, padahal manis semua. Anaknya datang, begitu anaknya datang dia bilang begini, Tante masih Prudential, temanku berapa? Saya langsung isi, Pak Haji, itu saja yang pegang, lumayan toh. Soalnya saya ini sudah tidak boleh terima lagi 42% bonus. Kenapa? Udah overload Pak Haji. Oh begitu kah? Jadi saya itu sebenarnya bukan tidak mau tolong karyawannya Pak Haji. Murah Pak Haji, masuk saja. Oh Sasa mau jadi agent. Sasa, kok jadi agent nak? Anaknya mau. Tante ajarin dong, aku kemarin sirik banget ngeliat tante di Swiss. Kan pulang-pulang saya kasih coklat. Pokoknya setiap kemana-mana saya selalu kasih oleh-oleh keluarga inti. Soalnya itu memang ini saya TO, target operasi. TO. Jadi kalau teman-teman kalau mau kemana bro, TO. Target operasi. Halus
toh, target operasi kita lah untuk edukasi, betul nggak? Selama dia belum masuk dengan saya setiap hari, kalau bisa gerbangnya buka, cepet masuk. Kan ada sapanya berapa orang, pokoknya nggak boleh gerbangnya buka, tapi mereka menghormati saya karena kan kita tuh di situ pokoknya disegani lah di lingkungan itu. Kita tinggalnya di kampung, teman-teman. Nah, singkat cerita, anaknya lulus ADI. Saya punya garapan lagi untuk Vietnam, challenge Vietnam. Kan leader ada challenge Vietnam ya? Ya, saya rekrut ya. Nanti apinya karena karyawannya lebih dari 20 orang. Dan lulus AJI tinggal saya ujian syariah karena kita memang saya komitmen di syariah, tidak menjual yang lain-lain. Itu teman-teman. Jadi menurut saya di Prudential ini adalah cara smart untuk cari uang. Banyak silaturahmi, banyak teman. Orang nggak mau tetap menjadi sahabat kita, salah kalau orang misalnya aku ditolak bro, ya nggak apa-apa, tetap jadi teman juga. Saya sampai sekarang saya ditolak cuma dibaca-baca doang. Emang gue pikirin, lu sakit mah lu sendirian tanggung, betul nggak? Iya, sampai sekarang pagi ini juga saya masih dibaca aja sama si ibu ini, si nyonya ini artis, mantan artis tapi jadi istri polisi, ya, mantan artis tapi jadi istri polisi. Tapi saya terus deketin karena dia pernah kasih datanya ke saya semua, cuman memang dia nggak ngerti, nggak paham, nanti aja. Selagi dia belum jadi nasabah terus dikejar sama saya. Nggak ngerti, nggak paham, nanti aja Mbak jelasin. Jawabnya nggak ngerti, nggak paham, nanti. Maksudnya saya, Mbok yuk sampean kirim toh KTP-nya. Itu kan nanti aku tinggal jelasin gitu ya. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman di sini nggak fight, nggak berjuang, apalagi yang malas-malas, rugi banget. Soalnya ya, sepatu bagus bisa dibeli, baju bagus bisa dibeli, jilbab bagus bisa dibeli, emas bagus semua bisa dibeli. Yang nggak bisa dibeli itu apa teman-teman? Apa? Waktu. Setuju nggak? Kita membuang waktu. Hari ini kita nggak ketemu sama 2 orang atau 3 orang, udah habis waktu. Besok nggak ketemu lagi 2 orang, 3 orang, udah habis lagi waktu. Umur semakin tua, penyesalan itu nggak bisa di depan, pasti selalu belakangan. Nyesel. Padahal aku tuh dulu dari depan tuh udah rasa-rasa pengen ngobrol sama dia. Nggak tahu sekarang udah jadi nasabah teman. Bu Sumi, ada yang bilang sama saya, itu, Bu, aku mau dong seperti sampean. Bu, aku mau dong sukses seperti sampean. Ada yang WA saya. Saya tanya, kamu berjuangnya udah seperti saya belum? Udah follow up orang, udah ditolak belum? Udah dimaki orang belum? Udah ditolak orang belum? Udah sehebat apa kamu prosesnya? Saya itu proses, saya bilang. Ya itu bun, aku belum bun, aku masih ragu-ragu. Ya nggak bisa sukses, saya bilang. Mau sukses seperti saya, tapi kamu sudah jalanin prosesnya belum? Saya ini kena proses, melakukannya kena proses. Orang saya pernah, sudah cantik-cantik, sudah mau ketemu, tinggal tanda tangan. Sedihnya minta ampun, itu sering banget. Mbak, nanti ya jam 11 kita ketemuan di Pondok di Citos. Ya udah. Pokoknya nanti aku mau bayarnya tahunan. Saya sih ketemu sama orang waktu itu kalau nggak salah dia ketemu di Facebook. Jadi kita tukar-tukaran HP. Akhirnya ya udah. Terus dia di Facebook blokir saya, di WA dia blokir saya juga. Jadi saya udah nggak bisa kontak lagi sama dia. Ternyata dia bohong sama saya. Sedihnya minta ampun. Sedih nggak? Sedih. Tapi kesedihan saya nggak mau berlarut-larut. Saya cuma bilang, memang hidup di dunia ini teman saya atau manusia cuma kamu tok. Enggak. Dalam keadaan kecewa, saya terus bergerak. Saya sapa semua orang siang-siang blast. Saya punya, mungkin teman-teman udah ada caranya sistem blast ya. Saya suka blast. Tapi blastnya itu nggak macam-macam supaya nggak orang bosen, supaya orang nggak marah, dan bukan juga tentang produk-produk perlu. Saya cuma apa kabar, tapi blast sekali ngeblast 120 orang. Saya lihat yang mana nih yang jawab. Gitu ada caranya, udah ada kan caranya blast, grup blast. Jadi kita kalau sekali ngirim 150 orang, nggak perlu capek-capek satu nggak. Cuman bahasanya yang simple, yang jangan bikin orang
marah bacanya gitu ya. Maksudnya terlalu banyak. Ada satu senior lagi. Apa kabar Sun? Ya ampun Sun, kebetulan aku memang mau cari kamu. Wow, agen asuransi dicari. Ya kan? Mbak siapa? Sumi sibuk nggak? Nggak sibuk. Dari kekecewaan yang tadi saya ditolak orang, yang tadi dibatalkan orang, tiba-tiba ada yang menjawab, hari ini kebetulan saya pulang dari Makassar, tapi baru nyampe sekitar jam 12. Kita ketemuan ya di Pondok Indah. Dengan senang hati. Kalau orang ngajak ketemuan dengan agen asuransi itu kan namanya masuk sarang macan ya. Ya. Sampai di situ, sampai di Pondok Indah. Kekecewaan tadi udah tinggalkan. Ini aku baru keluar dari BNI. Aku tarik tabungan anak-anakku 1M. Anaknya 3. Buatinlah untuk anak-anakku. Itu yang namanya kaki nih begini. Pagi-pagi closing 1 miliar. Saya cuma, bisa mbak, bisa siap. Pakai hospital apa enggak mbak? Enggak usah, tabungin aja. Terserah kamu atur mau kasih manfaat apa aja. Anak-anak sudah ada kesehatannya. Saya kan nggak mau memaksa juga. Biasanya saya suka paksa pakai apa mbak kesehatannya? Karena saya pasti saya utamakan Prudential the best mbak kesehatannya. Mbak nggak usah beli yang lain. Saya jamin. Kalau polis mbak nggak ada masalah, saya jamin untuk klaimnya. Nggak usah. Ya udah saya nggak maksa. Mbak izin 100 jutanya apa? Udah bikinin aku aja. Sampai sekarang udah 7 tahun tuh uang nggak diapa-apain, nggak ditengok, nggak ditanya. Saya lihat, wow duitnya udah gede banget. Itu banyak banget kejadian-kejadian yang saya banyak tertolong ya. Dalam keadaan galau. Ini satu lagi, mau dengar cerita nggak? Case saya udah pernah cerita belum case saya 2,5 miliar. Itu gara-gara saya komunikasi sama ibu saya. Makanya kita harus berkomunikasi sama orang tua dengan yang baik ya, dengan yang benar. Sayangi ibu. Waktu itu saya prospek bukan senior, salah satu kapolda di Sumatera. Dia nggak besar masuknya, cuman 12 juta per tahun. Preminya kalau nggak salah cuma 12 juta ya. Iya, preminya nggak 10 jutaan lah preminya. Karena dia sebulan cuma 1 juta, tapi dia mau bayar tahunan. Saya nunggu udah di lobi dari jam 11. Saya itu orangnya komitmen teman-teman. Pokoknya kalau disuruh jam 11, saya pasti jam 11.15 kurang 15 saya udah standby. Bolak-balik telepon. Sorry ya masih macet. Dimaklumi. Nggak apa-apa Uni, orang Padang. Nggak apa-apa Un, nggak apa-apa. Sorry. Mangga 2 macet. Rupanya dia belanja di Mangga 2. Oke, nggak apa-apa. Cuman mungkin kayaknya dia mampir-mampir kanan kiri. Udah jam 12 lewat, berarti saya nunggu udah 1 jam setengah lebih ya. Kayaknya kita batal deh, diundur aja ya. Rasanya gimana sih ya, udah mau closing tapi dibatalkan. Cuman dari pagi, ibu saya itu, kalau saya itu sekarang kan canggih, ibu saya kan tinggalnya di Lampung. Kalau sekarang udah banyak di Jakarta karena kan udah punya rumah di Jakarta ya. Jadi itu rumah saya, itu rumah ibu saya di depan mata aja gitu. Cuman terpisah berapa jalan. Pagi-pagi saya udah kontak. Hari ini mau kemana? Mau ketemu orang pagi-pagi nih. Api berapa? Ibu saya 72 tahun udah ngerti api. Dia tahu soalnya alhamdulillah ya, sejak saya jadi agen Prudential, saya nggak perlu lagi minta izin sama suami saya, mau kasih uang sama mama saya nggak perlu minta izin lagi sama suami saya, mau beliin adik-adik saya rumah, saya betul-betul jadi istri yang mandiri, uangnya udah banyak banget gitu ya. Jadi saya pikir Prudential membuat saya menjadi anak yang sangat berbakti pada ibu saya. Terus setelah saya ditolak, ibu saya habis zuhur telepon. Ibu saya bilang, nggak jadi ya? Enggak mak, tak bilang orangnya mundur. Saya panggilnya mama. Enggak mak, orangnya mundur. Kata dia, udah mama sholat dulu zuhur, nanti mama doain deh, mudah-mudahan dapat case yang besar. Case, keren ya. Closing api case komisi. Udah masuk nak komisinya nak? Kalau jalan-jalan, tahun ini kemana PCC-nya? PCC dia sebut nggak Star Club. Hebat ya mama saya. Mama saya itu sakit, dari yang sakit gula sampai sekarang yang sehat. Kenapa? Wow, ternyata
Bahagia itu adalah obat dari segala macam obat. Kenapa bisa bahagia? Duitnya banyak. Ya, udah itu selesai sholat zuhur, Mi masih di sana masih. Ya udah, tunggu aja. Mudah-mudahan dia bisa telepon balik atau enggak kamu dapat rezeki yang lain. Dijawab doa ibu saya, merinding nih sampai. Tiba-tiba ada si senior lewat. Sun, wah, tunggu. Gue memang cari lu, ngomongnya gitu di Jakarta. Dia salamin saya. Siap bang, siap. Gue memang cari lu. Gue dapat informasi dari Bapak A yang sekarang jadi Kapolda Sumatera sana di daerah Sumatera. Katanya masuk sama lu sekeluarga. Iya bang, siap. Nah, gue mau seperti itu yang ada kartunya. Tunggu. 5 menit. Ganti baju. Rupanya dia habis meeting di Mabes Polri. Ya. Teman-teman, saya tunggu. Bener sih abang itu nempatin janji. Pakai kaos, masih pakai sepatu ini, turun. Duduk di lobi itu di hotel. Saya ingat di hotel Mahakam Jakarta Selatan. Siap bang, ayo bikinin yang kayak si A. 1, 250. Saya pikir 1 juta ya, betul nggak? 1 juta 250. Terus saya bikinin dulu, terus saya bilang begini, abang izin kalau 250 udah nggak ada bang preminya sekarang. Dia marah sama saya. Siapa bilang 250.000? Dia bilang, lu buat 1M 250 juta. Saya nggak ada yang megang, mau pingsan. Saya cuma gimana ya, mau pingsan pagi itu ya. Saya bilang, ya Allah, doa mama saya ini mustajab banget ya. Mama saya doa kan. Dia bilang sabar nih, siapa tahu ada rezeki, tunggu dulu mama sholat dulu ya, sholat zuhur dulu. Makanya komunikasi sama orang tua tuh jadi harus ya. Apalagi sekarang udah ada video call, dikit-dikit video call. Di mana nih? Udah tahu kita sebentar mak lagi meeting. Oh ya, matiin. Saya dapat itu teman-teman, saya gemeteran. Tapi alhamdulillah medikalnya lolos, semuanya lolos 1 minggu. Saya langsung dapat API kalau nggak salah itu 250 juta. Top up-nya 2,250 top up-nya miliar. Wow, tepuk tangan dong. Pesan moralnya di sini bahwa kita menjadi agen asuransi harus sabar. Sudah beberapa contoh kesabaran saya. Dari dibatalkan dapat lagi yang 1M, dari dibatalkan ditunggu dapat lagi yang 2,5M. Saya mau cerita lagi di sini betapa dahsyatnya kalau kebaikan ya. Tadi kita sama yang jemput saya itu siapa ya? Tadi Pak Edi tuh jemput sama saya tadi. Kucuk, Bu Sumi, kita jalan dong. Dia lihat wajah saya seperti kita. Don't worry, saya tuh orangnya suka jogging, gak apa-apa, jogging kita jalan kan. Rupanya ditutup pintunya, harus naik ke lantai. Pak Edi bingung. Di depan jalan kita, Bu, naik Bu. Ada yang orang jemput saya, nggak tahu Pak siapa itu. Pak Happy. Hah? Pak Happy ya, ADS ya, apa siapa tuh? Iya ADS. Lah, kok pertolongan Tuhan? Saya bilang ini emang janjian enggak Bu? Aku memang mau lewat. Nah itu sering banget. Makanya kita harus sering berbuat baik. Saya bilang sejak kejadian banyak kejadian, saya selalu pesan sama anak-anak saya. Kalau kamu ada uang lebih, lihat orang susah makan, kasih. Saya bilang, kalau kamu mau berbuat baik, jangan pilih-pilih berbuat baik, karena kebaikan kamu di situ tidak pernah tahu yang mana yang akan menolongmu kelak di kemudian hari. Mungkin nggak sekarang, pada saat mama sudah nggak ada, papa nggak ada, pada saat anakmu suatu saat tertolong, kita nggak pernah ada yang tahu. Saya juga bisa membaca, oh ini mungkin perbuatan baik ayah saya yang dulu. Ayah saya itu seorang polisi di kampung gitu ya, tapi luar biasa, banyak banget waktu beliau meninggal itu katanya, karena saya nggak lihat, saya di Makassar lagi belum punya uang, nikah sama suami masih pangkat letnan, kita nggak bisa pulang. Ayah saya meninggal tahun 95. Katanya rumah saya itu jendela kaca-kacanya tuh dijebol saking banyak sekali yang ngantar dia melayat. Nah, saya lihat di situ ayah saya memang seorang perwira polisi, tapi dia itu bermasyarakat dengan orangnya itu luar biasa. Jadi pada saat ayah saya meninggal,
Saya sekarang baru paham, oh ini yang diciptakan kebaikan-kebaikan oleh ayah saya. Soalnya ayah saya dulu kalau udah habis gajian suka dihabisin, suka beri mari regal. Mari regal itu yang itu kaleng itu ya, kaleng itu dulu zamannya saya kecil 250.000, saya masih ingat, 250 perak, saya masih ingat banget. Terus gula masih 25, yang 25, iya koin itu saya masih kecil, saya masih ingat ayah saya suka bagi-bagiin itu dulu, sampai sekarang ketularan sama saya. Jadi saya bilang, teman-teman kalau ada rezeki, pertama nomor satu bahagiakan ibu kandung dulu, ibumu. Kalau ada rezeki kasih ibumu, karena katanya yang doa paling mustajab itu adalah doa ibu, dan saya percaya banget itu. Saya sekarang apapun ibu saya minta, selagi saya masih bisa berikan, saya berikan. Satu-satunya ibu yang masih saya bilang ibu saya masih ini saya jaga betul. Kalau dia mau, tapi saya udah gak pernah melarang apapun yang dia mau ya. Mi, mama mau pulang ke Lampung. Oh iya, saya bilang sama adik saya, Pit, pesenin tiket pesawat. Siapa yang nganter, Mak? Gak usah, sendiri aja. Oh ya oke, kalau gitu diantar sampai bandara, nanti di sana dijemput. Apa aja maunya ibu saya. Ternyata wow, kalau kita membahagiakan ibu, benar kata orang, surgamu ada di bawah telapak kaki ibu Brian. Ibu saya tuh setiap hari berdoa. Hari ini mau kemana, Mi? Mau ke Surabaya. Doain ya, Mak. Iya, ibu saya tuh selalu takut kalau saya naik pesawat. Trauma besar dengan pesawat jatuh segala macam. Udah, Mak, doain aja, mudah-mudahan aku sehat selamat. Tapi saya udah bilang sama ibu saya, pokoknya karena saya ini mobilitasnya tinggi, saya bilang sama ibu saya, Mam, aku punya warisan 11 miliar untuk anak-anak. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, polis-polis warisanku itu dibuka semua ya, Mam. Saya punya berapa polis? 8, itu baru dikit sih, baru sekitar 11,8 miliar. Saya pikir anak saya kan dari kecil udah bahagia. Saya mau walaupun saya sama suami gak ada, anak saya tetap bahagia. Itulah yang menjadikan saya untuk bagaimana bisa fight di sini terus dan berprestasi terus. Karena rugi teman-teman kalau membuang waktu ya, membuang apalagi yang muda-muda. Kalau saya bisa ditukar jadi kelamin laki-laki, mungkin saya nggak pulang kali prospek. Soalnya saya orangnya pekerja keras ya. Cuman karena keterbatasan dengan diri saya, seorang ibu rumah tangga, seorang istri ya, saya mesti maghrib udah pulang. Padahal kemauan hati, saya kemarin liatin sama Ibu Erlin ya, suami saya maghrib bikinin anak-anaknya buka puasa, saya masih di jalan. Saya bilang, tapi suami saya maklum, mau buka di mana, Mah? Belum ini, tapi kalau di mobil saya sopir udah selalu siapin teh, buah, makanan. Jadi kalau saya lapar nggak ada istilah nggak ada makanan, di mobil saya pasti ada makanan. Jadi saya bilang luar biasa kredensial, membuat saya betul-betul menjadi orang yang betul berpikir gitu loh. Wow, ini kerjaan paling hebat di dunia. Menemui orang dan orang bisa paham, terus orang tanda tangan, menemui orang dan orang paham tanda tangan, menemui orang bisa paham dan tanda tangan. Besok hari Rabu dilihat, besok hari Rabu dilihat, besok hari Rabu dilihat. Komisi. Wow, saya tuh sempat total seminggu tuh ada yang 78, ada yang 47, ada yang 5, ya. Sampai kemarin saya bilang sama suami saya, Pak, tabunganku mau beliin rumahnya buat anak-anak. Suami saya bilang, ya terserah kamu, uang-uangmu. Jadi saya kemarin saya cairin semua emas, tabungan semua, saya beli rumah anak saya 5 rumah. 3 miliar. Semua dari Prudential. Coba tepuk pundak kanan teman sebelahnya. Semangat yo. Semangat. Ada duit besar di sini. Tepuk. Ada duit besar di bisnis ini. Ada duit besar di bisnis ini. Tapi jangan buang waktu. Sistem harus diikutin. Saya itu selalu bilang kalau saya lagi sharing begini tentang pengalaman saya betul-betul pure cerita tentang pengalaman saya. Bu Sumi, bagaimana Bu Sumi bisa sukses? Saya bilang, kamu udah jalanin prosesnya belum? Kamu setiap Sabtu, saya nggak tahu kalau di Surabaya. Kalau kami di Jakarta sistemnya Sabtu. Kalau di sini apa? Senin. Kamu sudah datang belum setiap hari Senin? Kalau saya ini walaupun duitnya banyak berlimpah nggak pernah putus, saya masih ikutin sistem.
Sampai udah ikutin sistem belum? Aku tuh susah Bun, uang aku tuh kerja. Ya susah sukses. Bun, bagaimana sukses kayak Bunda? Kamu udah ikutin sistem belum? Udah ikut prosesnya belum? Udah ketemu berapa orang hari ini? Belum Bunda, ya susah sukses. Bun, aku mau kayak Bunda, income-nya saya itu kadang-kadang bukannya sombong. Kalau di unit, di grup, saya suka blast itunya, komisi saya. Gak apa-apa, kan untuk motivasi, bukan untuk sombong. Saya itu cuma memotivasi, ini loh duit, ini bukannya bohong. Ini benar-benar ditransfer. Pernah saya ditransfer Prudential 220 juta. Itu bonus ya kalian, bonus memang. Tapi bonus di luar komisi, minggu depan komisi. Gila nih, duit kok kayak gitu banyak ya. Makanya saya bilang kalau kita di sini nggak mau lari, Bu, tapi susah orang. Ya iya, ibu-ibu susah, saya juga masih susah kok. Tapi saya masih mau berjuang, jelasin orang. Bu, Bunda Sumi, gimana sih caranya cari komisi? Sini, mau apa? Dihitungin. Kamu ketemu sama 50 orang, atau kamu ketemu sama 60 orang yang 1 jutaan. 10, jadi berapa tuh? 600 jutaan. Itu dapat apa? Copenhagen. Duitnya berapa? Sekian juta. Mau nggak? Tapi gimana ya Bun? Aku kan sekarang ya susah sukses. Orang kamu ngomongnya tapi gimana? Orang saya hitungin begitu kamu nggak mau. Bunda bagaimana? Saya ini cuman menjem aja yang nggak prospek. Cuman bobok doang yang nggak prospek. Kalau bisa laki gua tiap hari gua prospek. Tapi udah kebanyakan polis juga, ntar mabok dia. Jadi saya bilang, ya itulah benar kata pepatah, orang kaya makin kaya karena orang tahu orang kaya bisa memanfaatkan waktunya. Setuju nggak? Ada kan yang seperti itu selalu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin malas. Udah tahu kasih jalannya sama leader, udah. Makanya saya suka bilang begini. Orang-orang yang memiliki lisensi AAJI itu kalau tidak betul-betul berjuang adalah orang-orang yang merugi. Saya suka bikin tulisan seperti itu. Saya gitu. Saya tuh seneng banget memotivasi orang. Kenapa saya bilang orang-orang yang memiliki lisensi AAJI itu selalu merugi? Lah dia nggak mau memanfaatkan. Itu lisensi itu tiket. Tiket apa? Tiket untuk jadi kaya raya. Sadar nggak? Woi, sadar. Coba bilang, sadar nggak sebelahnya? Sadar nggak? Sadar nggak? Woi. Benar nggak Bun? Lisensi AAJI, kartu AAJI itu adalah kartu untuk menuju kaya raya. Benar nggak? Tapi kan banyak orang yang nggak sadar kartu itu seperti kayak ATM doang. Mending kalau ATM bisa diambil duitnya kalau ada duitnya. EKTP untuk enggak. Duh sayang banget. Kalau paham kartu itu adalah kartu yang diberikan oleh Prudential. No, kartu ini adalah kartu tandanya kamu menuju sukses. Saya kalau lagi meeting saya suka gerem. Kalau bisa saya belah hatinya, saya masukin kartu AAJI-nya. Soalnya saya gerem ya. Saya yang begini aja bisa kerja keras kok, kalian yang nggak punya duit cuman alah lele. Itu kalau saya lagi meeting di leader ya. Ini curhatan saya sama teman-teman. Saya suka geram. Bapak-bapak gagah ganteng, saya suka nyamperin. Pak, kerjanya sampean di mana? Di situ Bu, kalau di daerah Tamrin itu kan daerah-daerah perkantoran ya, keren-keren kan pakai dasi, wah sepatunya mengkilat-mengkilat. Coba tanya rekeningnya, ada nggak 10 juta? Kagak ada. Kita kalau lagi prospek pakai sepatunya sepatu Keds, pakai sepatu ini, tapi lihat orang, kayaknya orang sepele banget nih agen asuransi lagi, dia nggak tahu rekeningnya kita berapa duitnya di situ. Terbalik-balik kan dunia kan? Dunia terbalik-balik ya, betul nggak? Agen asuransi pakai kaos, pakai ID card, terus dia kampasin dari toko ke toko, dari kantor ke kantor, pakai sepatu Keds dengan baju sederhana biasa-biasa saja, menemui orang yang pakai baju jas, pakai dasi,
terus menatap kita dengan merendahkan, seperti kayak menyepelekan. Saya itu cuma nggak mau buka-bukaan aja ya, takut sampai malu. Kan saya jaga perasaan orang juga kan. Tapi saya pernah sesekali waktu, Pak, di Prudential ada sistem Pak, namanya SFA, Pivos, saya bilang gitu kan. Pak, saya dulu kerja di bank Bukopin, saya dulu karyawan Bank Bukopin. Dulu Pak waktu saya dapat karyawan hotel untuk masuk tabungan, Bank Bukopin waktu itu meluncurkan produk tabungan siaga, ingat ya? Udah lama banget itu, tahun 91-an. Saya yang pertama itu, saya dapatlah Hotel Kartika. Semua karyawan masuk. Sore harinya itu saya cuma dibilang sama bos saya, dikirimin sama cleaning service, Bu, ada pisang goreng di meja, ucapan terima kasih. Aku marahnya minta ampun. Wah, ternyata Prudential luar biasa. Saya cerita, Pak, dulu saya waktu di bank hebat banget Pak, tapi waktu kita ulang tahun sehebat-hebatnya kita jalan-jalannya cuma ke Ancol. Iya, ulang tahun bank tuh dulu cuma ke Ancol. Udah gagah banget ke Ancol. Kalau Prudential sekarang, Pak, Bapak tahu nggak saya sekarang baru pulang dari mana? Saya baru pulang dari San Francisco, waktu itu saya baru pulang dari San Francisco. Dia kaget kan? Itu semua dari Prudential? Iya, dari Prudential. Pak, kita punya sistem, Bapak mau lihat nggak income saya mingguan? Jangan kaget, jangan marah ya Pak, dan saya ini bukannya pamer. Waktu dari San Francisco kan duit yang masuk banyak banget itu kan, belum bonus lagi kan, saya buka 75, 47, 38, dia lihat ini mingguan, sampai mukanya, ya ini mingguan. Direkrut oleh saya, masuk jadi agent, tapi tetap aja sekarang masih tetap di bank dia. Cuman dia bilang banyak alasannya macam-macam, belum kebuka. Saya cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya untuk bisnis ini. Tapi setiap ada kata-kata bagus, produk-produk baru, saya selalu kirimin ke dia. Kapan Pak sadar? Kapan Pak sadar? Iya Bu Sumi, aduh aku minta maaf tidak dapat membahagiakan. Belum. Saya langsung bilang, Pak, sampean salah. Bukan membahagiakan saya, Bapak membahagiakan anak dan istri Bapak. Aku marah. Kok maksudnya itu dia, saya rekrut tapi saya tidak bisa secara maksimal untuk membuat saya bahagia. Salah sampean, saya gitu. Pak, ada waktu nggak kita ngobrol, yuk ketemu. Soalnya saya tuh sekarang, kalau dulu hantam promo, rekrut. Siapa aja yang dilihat yang bernyawa saya langsung rekrut. Siapa aja yang dilihat bernyawa saya langsung rekrut. Udah nggak pakai kata-kata takut lagi. Sampean mau kaya nggak? Yuk jadi agen asuransi. Gitu. Ketemu orang, mau kaya nggak? Yuk jadi agen asuransi. Kadang-kadang kayak orang gila nih kalau sih ini. Kalau ngerekrut orang kayak gitu. Tapi saya cuma bilang, kalau kamu mau kaya jadi agen asuransi, saya siap. Kapanpun kalau kamu mau, nanti saya jelasin caranya seperti apa. Ada yang ketemu seperti itu. Jadi saya tuh modal nekat. Kalau sekarang 1 tahun 2 tahun ini saya udah nggak lagi. Saya udah mengintai orang-orang yang ada link. Saya udah mengintai orang-orang yang cakep, yang cantik, yang dia mau paham nanti saya dulu. Jadi tahun ini saya dari Januari sampai ini saya baru ngelulusin orang AAJI baru sekitar 3. Biasanya saya udah puluhan. Nggak mau saya sekarang. Saya betul-betul mau mencetak orang-orang yang betul-betul mau kaya. Kalau nggak kaya, mau ngapain? Teman-teman kalau di Prudential, kalau teman-teman nggak niat mau kaya, salah masuk di ruangan ini. Ruangan ini adalah orang-orang kaya nantinya. Jadi teman-teman kalau tidak bergerak rugi. Saya tuh paling kuat 1 hari bisa pulangnya malam. Semua orang dijabanin, tiap ketemu pasti diprospekin, tiap ketemu diprospekin. Udah nggak punya malu, saya di mall sendirian kadang-kadang. Dari satu karyawan ke karyawan, kalau karyawan saya tahu lah penghasilan dia berapa. Tapi paling saya mau ngajakin dia supaya untuk jadi orang kaya. Kalau yang punya tokonya saya baru duduk prospek. Nah saya kemarin dapet, calon masalah saya besar tuh. Karyawannya ada 30-an, Cik Lani namanya. Jadi saya ngobrol langsung, saya langsung masuk ke dalam. Saya selalu rapi kalau di Jakarta. Kita memang harus rapi. Modal utama agen asuransi supaya bisa closing adalah dia penampilannya harus rapi. Nggak usah mahal. Harus rapi, bersih, smart. Diajak ngomong, diajak bicara menyenangkan. Ya kan? Itu namanya agen asuransi. Orang marketing selalu seperti itu. Saya masuk, saya perkenalkan diri. Cik, aku mau ngomong dong.
Bu Sumi ini Bu Ci dari Prudential. Oh, untung dia ramah. Kenapa? Karena saya langganan untuk bikin figura. Kebetulan saya lagi bikin rumah anak saya 5 kan Pak. Jadi foto-foto mereka itu saya sekarang pindahin ke rumah dia masing-masing. Ya, Pak ini betul-betul rumah Pak, bukan rumah-rumahan. Beneran, karena si Bapak bilang, wah iya betul-betul rumah saya beli. Yang satu 3,2, yang satu 3,5, yang satu 3 miliar, nggak ada yang di bawah 3. Hitung aja, kalau saya kan udah 8 tahun, kalau 1 tahun bisa 2 miliar, bisa lumayan juga banyak ya. Ya betul nggak? Nah teman-teman, kemudian si Cilani bilang, oh iya, kemarin juga ada si Bapak A, saya hafal, oh ada leader di Jakarta, oh iya hafal. Tapi cara saya bagaimana bisa mengambil hatinya Ibu Lani? Waduh, jangan sebut nama Sumiarti kalau nggak kecantol sama saya dia. Dia bilang sampai ke depan mobil. Ci, tahu nggak Ci? Ci mau tahu nggak? Saya sebenarnya mau rekrut dia supaya karyawan dia jadi nasabah dia. Tapi dia bilang, wah, banyak kerjaan, nggak sempat. Tapi seneng juga ya, kata dia gitu, enak juga. Bu Sumi dulu luar biasa. Kalau dulu si Bapak ini datang ngomonginnya sekian juta, takut saya katanya. Kalau Ibu ngomong, ya saya kan ngomongin tuh karyawan, bukan untuk ngomong dia kan. Jadi saya memang ngomongnya premi yang kecil kalau karyawan. Cuma saya mau rekrut dia, karena saya itu. Ci, tahu nggak Ci? Aku di Prudential. Ini baru pulang nih Ci, kita baru pulang dari Lucerne Swiss ini. Dia lihatin saya, kamu pinter sih. Kamu cerdas, kalau gua nggak bisa. Ci belum apa-apa udah ngomong nggak bisa. Ci, tahu nggak Ci? Aku di Prudential. Aku kemarin baru beli mobil Alphard. Langsung dia diem. Beneran tuh beli? Iya. Kalau yang sekarang aku pakai itu mobilnya Fortuner 789 Pro. Sampai ke depan penasaran dia tuntut saya, dia antar saya keluar. Rupanya dia mau lihat mobil saya. Bener apa enggak? Beneran lah, masa gue bohong? Ya. Kontak-kontak, terus tadi pagi saya sapa lagi. Iya Bu Sumi, kapan-kapan nanti mampir ya. Di mana nih sekarang? Lagi Surabaya. Wow, hebat. Gitu Ci, kalau agen asuransi keliling dunia, keliling Indonesia. Sayang sih Ci buka toko mulu, jadi saya nggak bisa ngajak. Kalau Ci nggak bisa, kalau Ci suatu saat bisa saya mau ajak Ci kemana? Misalnya saya ada sharing di luar kota, saya mau ajak. Saya sering begitu suka ngajak gitu orang-orang. Kemarin juga waktu acara makan gala dinner, ada calon PCC saya satu itu saya ajak. Jadi anak saya yang saya korbankan, dia yang masuk untuk makan gala dinner. Ternyata, mau tahu nggak? Gala dinner itu satu orang makannya 4 juta. Ada yang nggak makan karena nggak dapat kursi tempat duduk, diganti uangnya sama Prudential 4 juta. Wow, jadi kalau berdua 8 juta, makan apaan? Perasaan gua makannya mendingan gua nasi padang kan? Cuman ya karena lux ya, tempatnya ya, mewah ya. Di Ritz-Carlton, dia keluar lagi ini, kita fotoin cuma jeprek, pamer lagi ke keluarga. Ya mama, 8 piring habis nggak tuh, kata anak saya kan. 8 piring tuh 8, keluar lagi, main course-nya, terus belum, macem-macem deh, enak banget. Yang kemarin makan di itu siapa? Ada pasti yang ke Surabaya, ke Ritz-Carlton ya. Waktu kita makan terakhir di Gala dinner kemarin, ada yang makan, ya enak kan makanannya ya, semua makanan tuh, waduh. Makanya saya sekarang sejak di Prudential nambah 6 kilo. Tapi ya sesuai sama umur lah ya, karena kalau kurus-kurus juga nanti saya dikira tua, ngeles. Sebenarnya lagi berjuang juga kepingin kurus. Gitu. Itu teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat teman-teman bisa lari kencang. Jangan malas, ikutin apa kata leader, buang gengsi. Sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya sama aja. Cuman mungkin cara kita berjuangnya aja yang beda-beda ya. Ada yang masih cooling down, ada yang masih slow, ada yang kenceng gitu. Teman-teman kalau berprestasi, apalagi yang teman-teman Star Club, PCC, makanya saya bilang sama tim saya, rasakan dulu perjalanan dari Prudential. Baru teman-teman bisa memaknai artinya menjadi agen asuransi. Wow, wah, gue nggak mau. Kalau misalnya, nggak apa-apa. Tapi kan di belakang perjalanan itu ada maninya. PCC nggak apa-apa, nggak dilarang untuk tidak berangkat, boleh kok. Ada waktu tahun 2000 berapa, waktu ke Santorini ke Paris.
Anak saya membatalkan untuk berangkat ke PCC. Oke-oke aja, sah-sah aja. Tapi duitnya banyak gak dia? Banyak banget. Kebetulan saya taruh di nama anak saya. Cuman kan saya pancing, memang duitnya saya nggak ambil. Jadi itu teman-teman, anak saya nomor 2, nomor 1, nomor 3 sama nomor 4. Suami saya udah menjadi agen asuransi semua. Jadi nasabah saya sih udah dititipin semua ke situ, udah ribuan nasabahnya. Sekarang saya tinggal memfollow up. Bu, Ibu Sumi kan keluarga Polri, jadi mudah-mudah aja. No, jangan salah, susah juga. Karena saya mau menginginkan susah ya dapat juga. Orang selalu bilang, Bu Sumi kan keluarga Polri, gampang aja. No, banyak orang keluarga Polri jadi agent gak sukses juga, betul nggak? Betul. Kalau saya inginkan, saya memang mau sukses di sini karena saya tahu ada harapan besar untuk saya bahagia di dalam Prudential. Tepuk tangan teman-teman. Ada harapan besar. Saya tahu, catat di kepala teman-teman. Ada harapan besar kalau saya stay dan setia di Prudential. Apa? Saya akan selalu bahagia. Apa? Kenapa? Karena saya tidak kekurangan untuk mendapatkan uang, untuk membahagiakan orang tua saya, untuk membahagiakan saudara-saudara saya. Ya elah, udah umur tua, gak punya uang, minjem kanan, minjem kiri, sakit pula. Saya gak mau amit-amit Bang Bani. Saya mau hidup saya tua, kaya raya, bermanfaat buat ibu saya, buat anak-anak saya. Di mana tempatnya teman-teman? Di mana tempatnya teman-teman? Ya, cuma ada di Prudential. Kalau saya bisnis dengan income besar, dengan penghasilan besar, bisa juga. Tapi saya juga harus mengeluarkan modal besar juga. Di sini orang-orang modal. Kalau teman-teman nggak mau menjalani bisnis dengan serius, modal. Benar nggak? Modal. Dikasih jalan untuk sukses besar. Ngomong masuk. Ngomong. Yes. Benar nggak? Direnungkan. Betul nggak? Ngomong masuk duit. Benar nggak direnungkan? Benar sekali. Yes. Edukasi, ketemu, ngobrol, masuk duit. Edukasi, ngobrol, masuk duit. Kalau edukasi orang nggak masuk menjadi sahabat. Benar nggak? Edukasi orang nggak masuk menjadi sahabat. Menjadi teman, bersaudara. Saya alhamdulillah teman saya sekarang bukan di lingkungan Polri aja, banyak seluruh Indonesia. Bu Erlina, Babe Surami, Pak Edi Tesen, Pak Suroyo, Pak Ongko, semua Indonesia, Pak Hadi, Bu siapa yang di Medan, semua. Jadi saya kalau keliling Indonesia nggak susah hidup saya. Lagi di mana? Bu Sumi, di mana? Di Medan aku. Di mana? Oh, siang ketemu makan siang gratis. Enggak bercanda saya. Artinya dimanapun kita, gara-gara di Prudential. Coba kalau dulu saya di kepolisian, ya tuh temannya ada, tapi ya itu aja. Kemana-mana ya itu aja. Kemana-mana itu penuh dengan protek. Kalau sekarang bebas. Kalau dulu diprotek, tiap mau naik pesawat udah tiap naik, tiap pergi udah tiap buka pintu. Pernah waktu dapat Aum Bali, 1 koper nggak ada, jadi beli lagi baju. Kebiasaan koper dibawa, semuanya diurusin. Kan itu perjalanan pertama saya nggak paham kalau kopernya harus bawa sendiri. Hilang 1 koper. Kan perjalanan pertama saya kan biasanya diambilin, dijemput, ini. Saya pikir begitu juga di Prudential. 1 koper hilang, Garuda nggak mau tanggung jawab. Ya udah, ada Christian Dior di dalam, ada sepatu, ada macam-macam. Beli lagi pakai baju batik-batik, akhirnya batik-batik Bali. Ya itu, kalau sekarang alhamdulillah menjadi Ibu Sumiarti yang mandiri, menjadi istri yang mandiri, menjadi mama yang mandiri, penuh dengan yang enaknya tuh gini. Mah, aku mau ke Sydney, besok mau coba alat, kata anak saya. Oh iya nak, abang kalau Sydney saya kan kurang dolar Aussie apa dolar Amerika.
Itu dolarnya beda mak. Oh ya udah oke. Abang perlu berapa? Coba kalau emaknya nggak punya duit. Bener nggak pak? Oh sekarang? Hah? Saya doakan. Iya, coba kalau emaknya nggak punya duit. Mungkin ngomong begitu susah. Paling ya udah mama doain sehat selamat ya. Mama doain sehat selamat. Kalau ini kan enggak. Coba kamu cek dolar di Aussie pakai apa dolarnya? Ya wes, nanti mama ini. Ima nanti malam aku mampir ya mak. Ya udah ada di laci mama. Mama kan soalnya pagi-pagi sudah harus berangkat ke Surabaya. Anak saya besok terbang. Coba kalau aku nggak di Prudential, dari mana coba ambil duitnya? Kalau ini kan pas, Rabu kemarin turun duitnya. Enak lah kalau di Prudential, ada harapan dan pengharapan. Benar nggak? Ada harapan dan pengharapan. Daripada pengangguran, minjem kanan minjem kiri nggak dikasih pula, badan udah kering kurus. Beda lah agen-agen asuransi itu kalau udah sukses banyak duitnya, mukanya aja kinclong, betul nggak? Cakep. Saya tuh kalau di luaran seneng banget ketemu anak-anak muda. Saya suka manas-manasin dia. Kamu ya ganteng-ganteng tuh, keren banget. Iya bun, tapi bun dompetnya tipis, nggak kayak bunda. Kan suka bilang begitu. Ayo makanya di Prudential lari kencang, saya gituin. Ayo di Prudential tuh lari kencang, malu lah sama muka tampang begini dompet tipis. Iya bun, saya suka bicara, mana sini lihat dompetnya. Ya coba selembar.